Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan senantiasa kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kutila ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan para pencinta pengajian Langgar Darul Hijrah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala ma dama nafa'a bi ulumi bidrin amin. Yang selanjutnya adalah ya aliyu i'mal khalisan lillahi. Jadi ya Rasulullah, beliau berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, beramallah, yang mana beramal tadi dengan secara ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian disuruh secara ikhlas? Bujur-bujur beramal dengan tanpa sesuatu nang lain, tanpa efek nang lain. Fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhihi. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu, ujar Rasulullah, tidak akan menerima suatu amalan terkecuali seseorang itu adalah ketika ia beramal dengan amalan yang lillahi ta'ala wujubul ikhlas. Jadi ikhlasnya tadi karena Allah Ta'ala, kada tujuan yang lain. Umpamanya ketika kita beramaliyah, maka ketika kita beramaliyah, baik umpamanya ketika kita membaca Al-Quran, maka ketika kita membaca Al-Quran tadi bujur-bujur mengharap mudah-mudahan apa nang ku baca ini mendapatkan daripada ganjaran pahala yang Allah berikan kena. Mudah-mudahan dengan membaca mengamalkan Al-Quran ini memberi syafaat bagi diriku, baik dikala kita berada dalam kubur, bahkan ketika kita nantinya dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari kiamat kita menolong dengan diri kita. Ada tujuan lain. Bila mana pemain kita membaca Al-Quran tadi hendak dipuji orang, apalagi banyak lantaran kita memiliki suara yang bagus, suara yang indah, yang merdu tadi, ketika kita melantunkannya tadi mudah didengar orang, mudahan dipuji orang, maka apa yang kita kerjakan kada bakalan mendapat nilaian pahala di sisi Allah Ta'ala. Justru dikhawatirkan gina menimbulkan daripada penyesalan bahkan dosa dengan diri kita. Pada itu kita bujur-bujur berhati-hati ketika kita mengerjakan suatu amaliyah itu tadi. Karena Rasulullah SAW, kenapa demikian tadi sampai dianjurkan bujur-bujur ikhlas seikhlasnya mengharapkan daripada karena Allah Ta'ala.
Karena Allah Ta'ala berfirman, ujar Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Maka barang siapa yang mana seseorang itu tadi mengharap berjumpa kepada Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amalan nang bujur-bujur, amalan nang saleh. Nang kaya apa? Wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan, dan ia tidak menserikatkan dengan ibadah terhadap Tuhannya tadi dengan sesuatu apapun. Artinya tunggal bujur-bujur kita. Nah, bujur-bujur kita mengharap. Baik kita kan dikhawatirkan bila kita salah memasang niat. Ketika kita memasang niat salah, ulah kalanggar umpamanya nih. Nang contoh nyaman aja kalau bayatullah kalanggar sembahyang berjamaah subuh itu dua ke majelis tulak dua kaya sinan iya dua sekalian apa di hati tadi di hati tadi supaya dinilai orang disabati orangnya rajinan ke majelis, orangnya rajin beribadah sembahyang berjamaah. Nah ini bila ada terbersih di dalam hati kita nah demikian tadi, maka dikhawatirkan apa yang kita kerjakan kadang mendapatkan amal yang baik kena di sisi Allah Ta'ala. Rugi kalau rugi kita bisa ngalekin pomanya begitu tulaknya tadi kemarin tadi tujuan kan pomnya lantaran pomanya mudah-mudahan tujuan apa lantaran usaha dunia aja kada tujuan untuk mencari ilmu, rugi kita. Tujuannya apa nih jarang turun ngelanggar ini kada ada apa-apa masa bujurannya oleh lantaran kadang-kadang harisan benar ya. Nah ini salahnya hati-hati nih. Ya kalau nyaman kita menjawabnya nih, menjawab ini nyaman. Kada tahu itu efeknya, efeknya di mana? Di amalan kita, di gawian kita itu deh. Berarti setiap daripada langkah kita, maka demikian tadi kada mendapat nilaian ibadah di sisi Allah Ta'ala. Padahal ketika seseorang keluar dalam rumahnya dengan niat adalah untuk menuntut ilmu, dengan niat adalah untuk silaturahim, benar-benar pahalanya padahal setiap langkah kita itu tadi. Sabujurannya. Tapi oleh lantaran kita menganggap ibaratnya itu biasa-biasa aja rugi. Bahkan dulu pernah ada mendengar di salah satu daripada pengajian, nah begitu tuntong pengajian, lalu ada di antara jamaah manakuni nih dengan nang ada turun nanti dia bertemu di jalan, maka dia dapat langsung nih. Ujar sidin, dia kada hadir kata dia. Napa tadi? Anak tadi kada hadir. Napa jawaban sidin nyaman benar? Baik aku sidin mencari duit, sidin berjualan dapat duit di sidin daripada turun. Nah, artinya ini rusak bujur hati orang ini kalau. Padahal apa orangnya padahal kalau yang ketuanya ada pulang, ketuanya berpandil ada pulang. Yang ketuanya kalau berpandil itu wajar kalau nakon ini. Cuma pandirannya tadi bujur tak salah bujur ini sudah ibaratnya kadang mendukung, ibarat turun segala macamnya, malah daripada perkataannya kayak itu pulang. Tapi kalau urusan daripada bukan alam, acara kayak Isra Mi'raj, nang acara-acara Maulid bah pada hulunya tampil. Oleh kenapa? Ini dapat borongan nih berdaan nih. Borongan nih. Kenapa jadi nyabet borongannya ketuanya? Jadi mau kada mau nya maturnya. Nah lain kada kawai. Nah, bes diambil akan orang desa kada turun dua oleh kenapa tadi? Salah niat tadi. Padahal tujuan kita tadi adalah sabujurannya kita di dunia ini adalah untuk daripada menyatakan bekal menuju persiapan yang lebih jauh lagi nang kada puting akhirnya kita. Artinya apa? Bila mana kita mendapatkan suatu kenikmatan yang nyaman kita menikmatinya. Kita mendapatkan suatu ajab maka kada baik juga. Diceritakan bahwasanya ketika seseorang tuh kena masuk ke dalam kubur, nah, masuk dalam kubur nih. Ini kita bertanya pasti kena ya kalau pasti. Makanya julman terkunci kan ketika kita hendak berziarah ke kuburan malam julun apa? Jangan keingat mengucapkan salam ya Allah. Ya Allah, jangan keingat mengucapkan salam.
Amun kada kawa ibaratnya nang panjang, nang paling pendek nampak assalamualaikum ya ahlal kubur. Ucapkan bis itu hadiahkan al-Fatihah. Kenapa demikian tadi? Supaya ketika kita kena meninggal, ketika masuk ke dalam kubur kita disambut, dikenal oleh orang-orang ahli kubur sudah. Makanya di dalam kitab Irsad Ibad tuh ketika diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini menakuni nih. Ada seorang nama menakuni dengan Rasulullah, ya Rasulullah ajar Abu Rajin nih. Abu Rajin ini menakuni, ya Rasulullah gawian ulun nih gawiannya senantiasa melintasi dan pekuburan. Apakah ada nak ulun baca sekira bila ulun melalui pekuburan tadi? Maka ujar Rasulullah jangan sampai melupakan mengucapkan daripada salam ketika kita melintasi. Artinya melalui baik ketika masuk maupun keluarnya. Napa ditakuninya? Jar Abu Rajin, ya Rasulullah, apakah mereka ahli kubur teman dengar nih ucapan salam kita? Nah, ditakuni ini. Sekarang pertanyaannya, amun kira-kira kita disuruh mendengar sanggup kada dulu? Sanggup kada biarlah. Begitu mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, disauti orang nang berdiri kubur tu kira tahan lah. Hah, wani lagi kira lah. Kada wani kalau ada wani kita. Makanya salam itu dipadakan ada 3 versinya lah. Ada nang salam wajib kita menjawab, ada nang salam kada wajib kita menjawab, ada nang salam nang kada perlu kita mendengarnya. Nang ya Pak, nang pertama salam ketika jun awal mengucapkan di pengajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib yang menjawab paling kada di antaranya barang salah satu daripada nang hadir. Itu sudah gugur dah kewajiban. Tetapi ada salam, nah ketika diucapkan salam itu kada wajib menjawab. Nah kayak Pak, omanya jalan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kira wajib menjawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ada yang wajib kalau salam juga tuh ya kalau. Nah, nih ya kalau. Kemudian nang salam nang ada perlu kita dengar apa? Ketika kita mengucapkan salam di pekuburan, ada perlu kita mendengar. Andai kita mendengar nih kalau pindah kada mayu sandal buka, iyalah. Kuburan dalam kubur tuh banyak benar ya kalau. Dia mengucapkan waalaikumsalam, jar kira menggetar kira orang yang mendengar itu tak. Palingnya kira biar sekali itu coba ziarah kira itu ada lagi, jalan, ya ada. Ini bang tadi, apalagi nah wadah kita sunyi, iyalah. Amun nang kaya daerah Kalsel, Martapura, Tarang-tarang kuburan wadah kita nih angker masuk, iyalah. Ini siang aja gini bak nyamuknya, contoh pemain kita kan nih, berapa berapa nih ngarannya nih, wadah kiannya apa ngaran di sini? Nih, kuburan sini apa ngarannya? Nah, ada pengaran lah, pon. Oh, pekuburan muslimin aja lah. Kan kayak di Rawat tuh kan ada pekuburan Husnul Khatimah ngarannya kalau. Nah kayak di Teratai itu pekuburan ngarannya air mata kan air mata bujur juga air mata ya kalau bila masuk itu kalau menangisan orang bujur juga. Amunnya kaum muslimin muslimat tuh wajar udah itu artinya ngarannya banyak kan lagi yang gitu nah. Ibaratnya andai umpamanya kita tulak situ jam 1 jam 2 malam kira wani lah ya kira ada wani ya lah coba imun wani mengucapkan assalamualaikum ya ahlul kubur pokoknya menyauti sedangkan mau ucapkan itu kan melihat itu kiri kanan wah ada orang ini nah ini bang tadi ini tadi ya Pak dan ketika seseorang masuk ke dalam kubur maka orang-orang di dalam kubur itu ceritanya nih bila mana orang ini tadi dalam keadaan mendapat ajabnya Allah Ta'ala, kada disiksa oleh Allah Ta'ala. Nih orang nih, nang mati nih tadi. Orangnya baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini kena kakawanan sewaktu kita hidup nih. Sama kayak kita di dunia. Mailangi kena. Bailangnya mendatangi. Makanya nang sebutingnya mendatangi banyak ada bersendirian yang datangi dielangi, melangi. Nih, nang hanyar mati ini kena bagisah dengan keadaan orang nang waktu di dunia kayak apa, mana aku nih kayak apa, anakku di sana kayak apa, cucuku di sana, bagisah bang. Belang pulang asa puting, makanya ketika belang dari satu kubur ke kubur lain itu beda-beda keadaannya. Ada nang bagus keadaannya, ada nang sedang aja, ada nang indah, kenapa? Tergantung dengan amaliyahnya. Kayak kita di dunia kalau
Bilang ke rumah kawan mah bagusnya aja rumah ikamnya lah. Bagus benar ini melihat keadaannya manyamannya gini. Bilang malah sabuting sadang aja. Sabuting bilang ada anak kayak runtuh rumah itu bang sudah keadaannya. Jadi tergantung dengan pembawaan kita ketika kita waktu hidup di dunia. Makanya bila hendak kediaman kita kena bagus, nyaman, menikmati kita luar biasa, yang kada terasa, siapakan sebanyak mungkin amaliyah kita tadi. Supaya apa? Nyamannya kada gasan orang, tetapi gasan kita sarangan juga. Kita menikmatinya, kalau kita juga menikmatinya. Andai sekiranya jurang tuh kalau orang di dalam kubur tuh diberikan oleh Allah Ta'ala waktu keluar mengisahkan yang keadaan daripada sewaktunya di dalam kubur tuh, mungkin orang yang diberikan waktu keluar tadi mungkin di setiap waktu dan saatnya senantiasa dikerjakannya untuk berbuat hal-hal yang baik aja. Oleh kenapa? Olehnya tahu sudah dengan keadaan tersebut tadi. Kita ini oleh lantaran kada tahu lagi ya Allah. Padahal kehidupan kita di dunia ini adalah gambaran ketika kita kena masuk ke dalam kubur. Gambaran sekejurannya. Makanya kita melihat kalau ada nang rumahnya bagus, ada nang sadang, ada nang tingkat, ada nang boton, ada nang kayu, itu gambaran sudah sekejurannya. Ketika kita berkirim dari Jakarta nukar ini alamatnya lengkap, kemudian pulang ngarannya lengkap, pasti sudah sampai alamat tersebut. Kayak itu juga ketika kita di dunia. Artinya apa? Ketika kita memberikan amalan ke orang-orang yang meninggal dunia, kita khususkan, kita sambat ngaran dan binnya, pasti sampai itu sudah. Dalam pengertian sampai itu gambaran sudah. Cuma terkadang kita kada sadar dengan hal yang demikian tadi. Ya Allah, terkadang. Maka daripada itu kita jangan sampai terlupa bahwasanya di setiap hari kita itu jangan sampai kada berbuat suatu amalan yang baik. Dan jangan sampai terlupa juga apa? Meminta ampun senantiasa kepada Allah. Artinya apa? Beristighfar, hendak uring, paling kada membaca ayat kursi ya kita beristighfar dulu 70 kali atau 100 kali, hanya kita memejamkan mata. Kenapa? Takutnya kalau habis umur tak aja masalah jur esok ada bangun lagi. Kita kan tahu itu baik. Nah itu tadi. Maka kita usahakan kayak apapun caranya, bila sudah menjadi tabiat kita, menjadi amalan kita, kayak apapun biarlah. Bila karena taburing, bila kada baca, kamu taburing itu percaya aja biar. Bila jadi kebiasaan kita. Tapi bila kada terbiasa melakukan langkah itu tadi itu ungap-ungap tebang, guring. Bisa taburing muka TV, yang melihat TV taburing langsung, aneh. Amunnya bangun esok ada bapaknya minta guring salah jone nih, nalih mana tak? Aneh tadi ya Allah, nih. Tadi. Dan orang yang meninggal dalam keadaan bacaan, apalagi sebelum guring dibacanya ayat kursi itu dalam keadaan meninggal yang bagus. Nah ini kita harapkan benar. Cuma kita berharap tuh ya kalau meninggal menyakawatu meninggal dalam keadaan baik aja. Menyakawatu bergerak tuh meninggal garing tapi garingnya kada banget. Ya garingan gitu aja tuh, garing sakit parut kan apa kan tuh termasuk daripada yang bagus. Sehingga kita kawa ibaratnya memberi pesan dengan orang-orang yang hidup tadi. Mana ibaratnya garing nampu uyuhan itu nang alibana namang gede kasihan. Yalah. Untuk penalihnya. Kemudian yang berikutnya adalah faslun fid du'ai wal istighfari wal qur'ani wa syairil asgari. Ini mengenai pasal pada masalah berdoa, kemudian dan meminta ampun dan membaca daripada Al-Quran dan sekalian daripada bacaan-bacaan zikir. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wa Sayyidina Ali, ujar Rasulullah, idza da'auta, apabila engkau berdoa. Nah, inilah adab, disuruh adab berdoa. Jadi apabila engkau berdoa, faksud yadaka, maka rentangkan tangan engkau. Nah, disuruh merentangkan. Direntangkan apa? Faksud yadaka atwa wasatrika. Kemudian disuruh merentangkan tangan engkau di hadapan daripada dada engkau. Nah, artinya kan ini.
wala tarfa'ha fawqa ra'sika. Maka ya Rasulullah, jangan engkau mengangkat akan tangan engkau tadi di atas kepala engkau. Ini jangan berdoa kayak ini. Ini ya Allah. Kalau kita basah hati-hati nanti pulang kawannya lah. Nih kan. Jadi ada sedang aja nah. Nah ini ya Allah, di atas ini. Di atas banyak. Jangan jadi atas paha. Di atas paha nak boleh benar. Amin. Amin. Doa. Nanti orang baca mana? Ini pangulir benar, ialah berdoa di atas paha ini pangulir benar. Tapi hendak meminta, orang meminta itu sungguh-sungguh aja nih kata. Nah nih. Jadi jangan dibayarkan mandek tangan itu di atas paha, diangkat bujur-bujur kita. Jadi kita berdoa gitu. Nah, rentangkan bujur-bujur, jangan mandek di atas paha. Ada doa. Kemudian apa lagi? Wa tusiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna, dan mengisyarat kepada Allah Ta'ala bisababatikal yumna, dengan jari nang kanan. Nah, jadi begitu kita berdoa ini tangan kanan diberikan isyarat memang. Kayak syarat benar kayak ujian kita mengucapkan ini ahad satu kanan sambil meminta itu. Jadi kan sepertaan jari kita nih di dalam kita berdoa. Jadi jangan heran bila ada melihat tangan orang bina bergerak lain pun kita sujud lah, begitu sujud kini tahiyat berputar atau nampak ada tulis nanya ada namanya kita lah. Namun di dalam hukum fikih kita belajar lah, di dalam fikih, di dalam kitab Syarah Sitin itu kan bila menggerakkan ini makruh. Ada. Maka kita bila taparak Quran sebanyak betul tulis itu tak ganggu juga, tapi ini apa aja nih? Saudara kita lama terus nampak pakar tulisnya, putar kena. Adanya kan bilanya sudah itu berdiri kayaknya aja sudah, mata kita tuh disuruh dan diarahkan sudah kita melihat ke ujung sini. Nah, ujung la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya berbulik pulang pas sujudan kayak itu. Yang ini putar-putar urang tiga tak ganggu. Coba aja biar kita kada meeting karena tiga nah mulai gitu. Juga seorang ini terus itu nah. Ulun pernah aku nih napa garang gini nang ujian dia bergerak aja ditulis kita menulis la ilaha illallah gini nah. Nah, menulis itu aja. Kalau tahu dia tujuannya kayak apa. Nah, cuma kayak itu bang ajarnya. Nah, jadi nang hal demikian tadi bujur jama isyarat, tapi isyarat itu nang kayak apa? Ibaratnya kayak sembahyang itu tadi kan. Jadi sesuaikannya, bila mana ibaratnya dilakukan dan demikian maka menimbulkan kemakruhan. Bila makruh sembahyang batal ada batal, cuma bisa menghilangkan daripada pahala sembahyang kita. Rugi kalau bila hilang ibaratnya pahala itu berarti kita sekedar daripada menunaikan kewajiban aja. Pahala kada dapat rugi. Padahal yang kita harapkan ini bila mana kita mengerjakan suatu amalia, amalia kita mengharapkan mendapatkan daripada nilai pahala di sisi Allah Ta'ala dan mendapatkan mudah-mudahan diridai dengan apa yang kita gawi tadi, sehingga memberikan keselamatan gasan diri kita ini. Itu yang kita harapkan sebujurnya ya Allah, bukan yang lain. Jadi maka daripada itu disuruh kita boleh beramalan, cuma kita pelajari hal tersebut supaya apa? Supaya apa yang kita gawi, yang kita amalkan itu nantinya adalah mendapat nilaian balasan pahala di sisi Allah Ta'ala. Nah mungkin ini jangan dapat untuk sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ada anak-anak bertanya, silakan.
Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.